Pada Minggu Paskah ini kita akan bersama-sama belajar dari pengalaman iman Kleopas dan kawannya. Dari bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 49. Saudaraku, kita akan belajar merenungkan bersama-sama bagaimana mengalami kebangkitan dan mewartakannya. Meminjam pikiran James Williams yang mengatakan bahwa pengalaman keagamaan seseorang itu dipengaruhi oleh sistem kerja otak yang menghasilkan emosi atau perasaan dan tindakan. Saudara-saudara, ada dua hal yang nampak sebagai hasil olah pengalaman. Yang pertama adalah ekspresi perasaan, dan yang kedua adalah tindakan. James Williams mengatakan bahwa semua pengalaman itu punya makna. Yang pertama, ketika pengalaman itu diberi makna secara positif, maka akan menghasilkan perasaan dan tindakan yang juga positif. Ketika perasaan positif itu muncul, maka yang terjadi adalah happiness, bahagia. Sebaliknya, ketika pengalaman itu kemudian dimaknai secara negatif, maka yang muncul adalah perasaan dan tindakan yang negatif atau unhappiness. Saudara-saudara, mari kita akan belajar dari cara Kleopas dan kawannya mengolah pengalaman mereka bersama Yesus dan memaknai peristiwa kebangkitan Yesus itu di dalam hidup mereka. Kleopas dan temannya sudah pernah dan lama mengikut Yesus, sehingga dia pun pernah mengalami apa yang disebut dengan mujizat. Ketika pengalaman mujizat itu terjadi, maka perasaan yang muncul adalah bahagia menjadi murid Yesus. Tetapi sebaliknya, bahwa dalam perjalanan hidupnya, Kleopas pun pernah mengalami harus menyaksikan penderitaan, aniaya, dan kematian Yesus. Dan itu kemudian memunculkan perasaan ngeri dan ketakutan. Bahkan pengalaman terancam bayang-bayang kematian dalam pengejaran tentara Yahudi pasca kematian Yesus, dan melihat kubur yang kosong dan tubuh Yesus yang hilang, itu menghasilkan perasaan kecewa yang dalam. Saudara-saudara, Kleopas mengalami apa yang disebut dengan sick soul, unhappiness. Lalu keputusan dan tindakan apakah yang dilakukan oleh Kleopas ketika pikirannya mengolah dan perasaan yang muncul adalah kecewa? Ternyata Kleopas mengambil tindakan meninggalkan Yerusalem yang semula menjadi pusat harapan, dan dia memilih untuk pulang kampung ke Emmaus untuk menjalani hidup sebelumnya. Kleopas sempat memaknai pengalamannya secara negatif. Itu sebabnya ketika dia berjalan dari Yerusalem menuju tempatnya ke Emmaus, dia merasakan kehilangan semangat, gairah hidupnya hilang. Kehilangan rasa bahagia, digambarkan mukanya sangat muram. Hingga tanpa disadari kemudian sikap yang muncul adalah acuh terhadap kehadiran orang lain. Bahkan ketika Yesus berjalan di sampingnya pun kemudian dianggap seperti orang asing. Tidak ada orang lain di dalam perjalanan hidupnya. Itulah yang bisa kita dapat dari ayat 17 dan 18. Pertanyaannya, saudara, bagaimana orang yang bersikap sick soul atau unhappiness ini dapat mengalami pemulihan dan berani memberitakan perihal Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Benar bahwa Yesus bangkit, dia hidup dan hadir secara nyata dalam hidupnya yang sedang putus asa. Saudara-saudara, dengan menjalani cara peziarahan iman akan Yesus, mari kita akan mencoba menemukan jawabnya.
Yang pertama, dari Yerusalem ke Emmaus menjadi sebuah perjalanan iman. Sepanjang perjalanan itu, Kleopas dan kawannya bercakap-cakap tentang siapa Yesus dan mencurahkan seluruh isi hatinya itu kepada Yesus. Tetapi sayangnya dia tidak mengenali wajah Yesus. Dia katakan bahwa Yesus adalah Nabi dan Mesias. Tetapi persis ketika dia muram, dia tidak mengenali bahwa Yesus sedang berjalan bersamanya. Yang kedua, saudara-saudara, merenungkan kebenaran sabda bahwa Mesias harus mati dan bangkit, dan itu sudah dialami oleh Yesus, dan itu pun merupakan penggenapan dari nubuat kitab suci. Ketika bagian ini dikatakan ulang oleh Yesus, barulah mereka merasakan ada sesuatu yang dikatakan hatinya berkobar-kobar ketika merenungkan kebenaran sabda. Saudara, cara yang ketiga yakni mengundang Yesus. Diceritakan bahwa dalam perjalanan itu mereka hampir sampai ke kampung Emmaus dan hari mulai senja. Lalu Kleopas berkata kepada Yesus, "Tinggallah bersama kami." Atau dalam bahasa Latin dikatakan mane nobiscum domine. Ada sesuatu yang sangat terbuka di dalam diri Kleopas. Dia butuh penguatan personal. Waktu itu saudara, dia belum jelas persis melihat siapa orang yang asing dan dimintanya tinggal bersama dengan mereka. Sebenarnya Kleopas sedang mengundang Yesus. Cara yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran yang baru. Inilah yang disebut dengan discernment akan Yesus. Mesias yang bangkit, itulah yang kemudian Yesus mau tunjukkan kepada Kleopas dan kawannya. Ketika sampai di rumah, lalu Yesus mengenangkan ulang peristiwa perjamuan kudus. Mengenang Yesus melalui Ekaristi, melalui perjamuan. Saudara, itulah yang kemudian membuka kesadaran yang baru bahwa ternyata orang asing itu, orang yang menemani perjalanannya itu adalah Yesus. Dan yang terakhir saudara, bagian yang kelima, dalam bacaan kita menceritakan bagaimana akhirnya Kleopas sesudah mengalami kesadaran yang baru itu, kemudian memilih kembali ke Yerusalem, menjumpai saudara-saudaranya yang lain, menceritakan pengalamannya, benar bahwa Yesus itu sudah bangkit dan menemani mereka di sepanjang perjalanan mereka. Cara yang kelima inilah yang kemudian menjadi sangat berguna dalam situasi yang berat, sharing iman yang saling menguatkan. Inilah sikap positif ketika seseorang sadar akan hidupnya dan menghadapi kehidupan yang baru. Narasi ini menuntun kita untuk merenungkan apa maknanya Yesus yang bangkit dalam konteks hidup kita yang sekarang. Saudara-saudara, John Mossy menuliskan, merenungkan peziarahan Emmaus dapat membantu seseorang saat ia mengalami malam gelapnya sendiri. Saat melakukannya, menurut Mossy, orang perlu menyadari bahwa Yesus dengan penuh kasih sayang berjalan mendampingi sebagai seorang teman dalam perjalanannya sendiri. Secara empatik mau mendengarkan kesedihan dan keraguannya, serta menghabiskan waktu yang berkualitas untuk menyertai seseorang itu dalam perjalanannya, memproses sampai penyembuhan batinnya. Saudara-saudara, itulah Paskah. Alamilah Yesus yang bangkit dalam situasi terberat hidup saudara, dan tampakkan spirit kebangkitannya yang telah mengubah sikap hidup saudara kini dan di masa yang akan datang. Yesus hidup untuk menguatkan kembali harapan saudara dan saya. Yesus menunjukkan keberpihakan Allah pada milik kepunyaannya dalam kerapuhan perasaan dan tindakan yang kerap kali keliru dan kurang tepat
lalu Yesus menemani kita berproses untuk mendapatkan makna baru. Itulah artinya mengalami kebangkitan dan mewartakannya dengan jujur dalam hidup kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.